Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel gue MP18 Junior, dan hari ini gue tayang lagi. Hari ini gue akan ngebahas yang namanya mobil Suzuki Jimny 5 pintu yang akan bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Untuk subscriber MP18 Junior, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini. Gue nggak perlu berlama-lama, gue akan ngasih tahu Suzuki Jimny 5 pintu yang dikeluarkan di tahun 2024 ini, yang sudah keluar di IAMS juga tahun 2024, mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya yang nanti gua akan sampaikan kepada kalian semua. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kelebihan dan kekurangan daripada Suzuki Jimny 5 pintu ini sebelum kalian membeli dan mempergunakan daripada mobil ini sendiri ya guys. Suzuki Jimny ini kalau gue bilang sih sudah hampir mirip, karena badannya sudah mulai besar, sudah memiliki kemiripan dengan Fortune ya guys. Hampir gede-gedenya sama kayak Fortune dan Suzuki Pajero, tetapi bannya juga dilengkapi dengan Termimet yang kalian bisa lihat ini sendiri. Lanjut saja, Suzuki baru saja meluncurkan mobil barunya di Indonesia. Selain versi penyegaran dari R3 Suzuki Sport yakni R3 Cruise, ada satu produk lagi yang sudah ditunggu-tunggu. Mobil tersebut adalah Jimny 5 pintu. Sebelumnya sudah ada Jimny 3 pintu yang cukup terkenal. Saat itu mobil didatangkan langsung dari Jepang atau CBU. Untuk yang 5 pintu ini didatangkan dari secara CBU dari India. Nah, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari mobil Suzuki Jimny 5 pintu ini? Langsung saja kita penjelasannya. Suzuki Jimny 5 pintu ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan dibandingkan Jimny 3 pintu, yaitu desainnya yang cukup maco seperti Jimny 5 pintu, 3 pintu maksudnya. Bentuknya gagah, terkesan tangguh dan kuat, terutama di bagian depan, dan sistem keamanannya lebih baik. Sudah 6 airbags, kamera mundur dan sensor parkir di belakangnya juga sudah ada. Heat unitnya lebih lengkap daripada versi 3 pintu berukuran 9 inci dan tersedia fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Kekurangan Suzuki Jimny 5 pintu ini juga ada ya guys, karena setiap mobil pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan yang jadi daya tarik tersendiri untuk kalian sebelum kalian membeli sendiri itu mobil. Meskipun mobil ini tergolong viral dan cukup banyak peminatnya, mobil ini tidak lepas dari kekurangannya, yaitu harga yang sudah di markup, pastinya sudah dinaikkan ya kembali seperti masa penjualan Suzuki Jimny 3 pintu. Harga naik dari aslinya. Di situs resminya, pilihan transmisi otomatis Jimny 5 pintu ini hanya 478,6 juta, namun banyak yang mengeluhkan harganya hingga mencapai 530 juta saat ini melakukan pembelian. Dengan harga resmi 478,6 juta yang tergolong cukup mahal, mobil ini tidak cocok untuk semua orang. Nah itu dia guys. Belum keyless dengan engine start stop di beberapa negara seperti Jepang dan Australia, mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless, tapi di Indonesia belum ya guys. Nah, Suzuki Jimny ini merupakan mobil yang ditujukan untuk para penggemar dan penghobi mobil seperti ini, yaitu salah satunya mobil off-road maksud gue ya. Dengan harga yang cukup mahal, tentu saja akan memunculkan kaum mendang-mendung. Namun selama si penghobi punya cukup dana, mereka tidak akan mempermasalahkannya. Jika kamu memang menyukai mobil seperti ini dan ada dananya, bisa langsung beli aja. Tapi kalau kamu mau mendang-mending, banyak pilihan seperti Toyota dan Innova Zenith, Honda HR-V, Wuling Almas, dan lain sebagainya. Semuanya kembali ke kebutuhan kamu akan sebuah mobil. Meskipun mobil ini harganya digoreng, tetap saja banyak peminatnya. Kasus seperti ini juga terjadi untuk Jimny 3 pintu. Kurang lebih seperti itu guys. Wow, mobil ini sudah banyak yang digoreng-goreng ya guys. Digoreng, ditepung, dicelupin. Enggak ya guys, maksudnya sudah banyak yang memarkup daripada mobil ini sendiri. Maka dari itu banyak dilema-dilema yang dijelaskan, banyak dilema-dilema yang dibuat oleh para penjual ini sendiri agar para pembeli membelinya, karena salah satunya ia sudah di markup. Di markup itu sangat luar biasa ya guys, jangan sampai dilakukan seperti itu.
karena tidak boleh memarkup sesuatu ya guys. Nih kelebihan dan kekurangan Suzuki Jimny ini mungkin saja terlintas di benak konsumen. Kenapa? Terutama yang tertarik dengan mobil 4WD dengan harga 400 jutaan ini. Menariknya PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS sebagai sponsor utama daripada Jimny 5-door AT ini sendiri mengajak kalangan media merasakan mobil ini di habitat aslinya. Salah satunya lintasan yang orang paling tunggu-tunggu, yaitu lintasan off-road dengan permukaan tanah merah di daerah Padegangan, Tangerang dipilih sebagai lokasi test drive-nya. Salah satunya walau dikenal sebagai mobil 4WD legendaris dengan banyak kelebihan, tapi ada beberapa catatan kekurangannya. Sebagai informasi, nah ini guys, sebagai informasi, Jimny 5 pintu ini 5-door ini sendiri merupakan model Jimny paling baru yang masuk ke Indonesia. Ketika ulasan ini dibuat pada Juli 2024, SIS sebagai sponsor utama sebagai penjual dari Indonesia ini sendiri terpantau menawarkan Jimny 5 pintu 5-door dalam dua varian yang dibedakan berdasarkan transmisinya guys. Kemudian masing-masing pilihan transmisi itu memiliki opsi finishing body two-tone atau singleton. Jimny 5-door singleton itu harganya 478,6 juta singleton. Jimny 5-door NT singleton AT tadi ya, di sini NT-nya itu 465 juta. Jimny 5-door two-tone 481,6 juta dan Jimny 5-door MT two-tone di harga 468 juta ya guys. Keunggulan terutama daripada mobil ini sendiri jelas terletak pada sistem penggerak 4WD-nya, 4-wheel drive-nya. Jimny itu sendiri dikenal sebagai mobil off-road legendaris ya guys. Hal ini tidak lepas dari keberadaan sistem penggerak roda yang Suzuki disebut dengan istilah All-Grip ya Pro 4WD. Dengan sistem ini konsumen bisa memilih beberapa mode meliputi 2H kondisi jalanan normal, 4H jalanan off-road, dan 4L bebatuan kasar atau lumpur ya guys. Opsi sistem penggerak ini bisa dipilih melalui tuas khusus yang berada di belakang tuas transmisi ya guys. Pengemudi bisa melakukan perpindahan dari 2H ke 4H ketika mobil sedang berjalan atau berhenti. Namun ketika hendak berpindah dari 4H ke 4L, mobil harus dalam kondisi diam dan posisi transmisi netral. Pada kesempatan uji coba mobil ini kita lebih banyak menggunakan pilihan sistem penggerak 4L untuk melewati jalan dengan permukaan tanah yang merah. Mobil ini bisa dengan mudahnya melahap rintangan-rintangan berupa kontur jalan yang tidak rata. Pengalaman berkendara yang dirasakan pun semakin mengesankan ketika dipadukan dengan fitur-fitur lain yang turut menunjang kemampuan off-road mobil ini. Fitur-fitur penunjang off-road, salah satu fitur yang sempat kamu dicoba ketika berkendara dengan mobil ini ialah Hill Descent Control. Fitur ini berguna ketika melewati jalan turunan dengan cara menahan laju mobil agar tidak meluncur bebas. Pengemudi tidak perlu menginjak pedal rem lagi, mobil ini akan melaju perlahan dengan kecepatan 10 km per jam. Bila sistem pergerakan 4H dipilih atau 5 km per jam ketika berada di posisi 4L. Adanya fitur ini bertujuan agar pengemudi bisa lebih berkonsentrasi pada kondisi jalan dan mengemudikan lingkaran setir. Fitur HDC dapat dinyalakan atau dimatikan dengan mudah melalui tombol yang terdapat di bawah pengaturan AC guys. Kesendirian fitur HDC ditemani dengan Hill Hold Control yang sebenarnya sudah lazim ditemui pada mobil-mobil modern. HDC berguna menahan posisi mobil agar tidak mundur
ketika pengemudi memindahkan posisi kaki dari pedal rem ke pedal gas, guys. Di samping fitur-fitur yang sudah disebutkan, konsumen juga akan mendapatkan Electronic Stability Program atau ESP, Cruise Control, dan Brake LSD Traction Control. Oke, kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan untuk mobil Jimny 5 door ini, yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Ikutin terus apa yang gue akan review nanti kemudian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye semua. Dadah.